Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, Kakak Undang mau setiap kita bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Kingdom Kids. Sebelum kita lebih lanjut lagi puji Tuhan, Kakak mau undang setiap kita untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya ikutin Karina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semua adik-adik masih semangat puji Tuhan. Amin. Semuanya yang semangat, Kakak undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian untuk Tuhan kita. Kita mau katakan sama-sama, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mari sama-sama jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
Juga dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi adik-adik katakan ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik, kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini ya adik-adik. Musim akan selalu tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan naikkan pujian ini dari awal. Kita mau katakan kepada Tuhan, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik, kakak mau setiap kita menyembah Tuhan saat ini. Mari naikkan ucapan syukurmu adik-adik di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Kau Allah yang setia menolong setiap kami. Oh, sebab itu janjimu bagi anak-anakku menjadi penolong dalam kehidupan kami. Mari bersyukur adik-adik. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Kau sangat baik. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Shalom Kingdom Kids yang cantik dan ganteng. Apa kabar? Semuanya sudah mandi? Kita siap dengar firman Tuhan ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Sudah? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami mau duduk diam. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay, tepuk tangan. Tadi siapa yang nyanyinya keras? Yang nyanyinya keren? Wah, ada yang sudah hafal lagu Kingdom Kids dong? Kan sudah lama ya. Nanti adik-adik boleh ya nyanyi, lalu direkam, lalu dikirim. Tapi nanti ya kalau misalnya kakak kasih tahu. Nah, sekarang kita dengarkan firman Tuhan dulu ya. Minggu lalu adik-adik masih ingat gak ceritanya? Ceritanya tentang apa yo? Berkata jujur. Betul, masih ingat ya? Waktu itu Abraham dijanjikan Tuhan akan memiliki anak. Terus kemudian Abraham pergi, ajak istrinya. Tapi Abraham bilang bahwa itu bukan istrinya, itu saudaranya. Tuhan tidak suka kalau kita tidak berkata jujur. Minggu lalu siapa yang belajar untuk berkata jujur? Pinter semuanya. Nah, hari ini ada pelajaran baru dari firman Tuhan. Siapa yang mau dengar? Semuanya pasti mau dengar. Kakak juga bersemangat nih mau cerita sama adik-adik. Kita buka dulu ya Alkitabnya di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8. Papa Mama bisa bantu anak-anak untuk membukakan Alkitab, sementara saya akan bacakan untuk mereka. Kejadian 13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Adik-adik tentu masih ingat Abraham, istrinya, dan keponakannya yang namanya Lot. Nah, mereka pergi keluar dari negara yang mereka tinggali selama ini. Kata firman Tuhan, mereka semakin kaya adik-adik. Dombanya makin banyak, melahirkan, untanya makin banyak. Kemudian binatang-binatang yang lain yang mereka punya makin banyak. Akhirnya
tempat yang mereka tinggali selama perjalanan itu jadi terasa sempit. Kesana kesini ketemu, kesana kesini senggolan. Akhirnya banyak juga tuh adik-adik pegawai atau orang yang bekerja dengan Abraham dan orang yang bekerja dengan Lot berantem adik-adik. Pukul. Mereka bilang, "Weh, jangan bawa sapi kamu ke sini, jangan bawa domba kamu ke sini. Ini daerah kami," kata anak buahnya atau pegawainya, karyawannya Lot. Lalu kemudian pegawainya Abraham bilang, "Juga kamu tidak boleh ke sini. Ini rumput kami." Akhirnya Bapak Abraham dan Lot pusing. Abraham kemudian panggil Lot adik-adik untuk datang dan ngobrol, bicara. "Lot, sekarang kita sudah sama-sama diberkati Tuhan. Domba kamu semakin banyak, ternak kamu semakin banyak. Begitu juga dengan ternak-ternak aku. Jadi aku dengar pegawai kita, orang yang bekerja dengan kita, seringkali mereka ribut, berantem, dan itu tidak baik." Pinter, siapa di sini yang suka berantem? Nah, jangan ya. Semuanya anak Tuhan tidak boleh berantem. Lalu kemudian Abraham bilang, "Sekarang begini saja Lot, bagaimana kalau untuk kebaikan kita berpisah?" Aduh, ini pilihan sulit untuk Abraham berbicara seperti itu adik-adik. Karena apa? Karena mereka saudara, mereka kerabat, mereka dekat sekali. Tapi Abraham harus mengambil pilihan yang sulit ini. Dia bilang, "Lot, kalau kamu sekarang harus memilih. Sekarang aku ajak kamu ya, kita naik ke satu tempat yang lumayan tinggi. Lalu kemudian kamu lihat sekeliling kamu dan kamu tentukanlah, kamu pilih, kamu mau ambil daerah yang mana." Padahal di dalam hatinya Abraham juga sedih adik-adik karena harus berpisah dengan Lot. Tetapi pilihan ini harus diambil supaya menjadi kebaikan untuk dua-duanya. Lalu Lot lihat adik-adik. Lihat ke sana. Lihat ke sini. Lihat ke sini. Lot bilang, "Wow, tanah yang di sana itu, yang di seberang sungai Yordan itu keren, kelihatannya bagus, kelihatannya indah." Lot memandang itu dengan matanya dan kemudian dia bilang, "Paman, aku ambil tanah yang di sana saja, yang di Yordan itu." Lalu kemudian Lot berpisah dari Abraham. Lot pergi meninggalkan Abraham ke daerah yang dia pilih di Yordan. Lot membawa dombanya, keluarganya, orang-orang yang bekerja dengan dia, unta, dan lain sebagainya, semua dibawa. Abraham memandangi Lot dari jauh dan memberkati Lot. Adik-adik, ini pilihan yang berat. Apakah adik-adik pernah dihadapkan atau pernah disuruh pilih? Ayo, siapa yang pernah disuruh pilih? Misalnya, adik-adik mungkin disuruh pilih sama mama. Kamu hanya boleh pilih satu mainan. Nah, siapa yang susah sekali mau pilih antara yang ini atau yang itu? Antara yang merah atau yang kuning? Antara yang putih atau yang kuning? Nah, adik-adik, tentu saja kita membutuhkan Tuhan untuk membantu kita untuk memilih yang terbaik. Seperti Abraham. Akhirnya Tuhan berkata kepada Abraham, adik-adik, "Sekarang deh kamu lihat apa yang ada di depan kamu, yang kamu lihat itu akan menjadi milik kamu." Wah, adik-adik, kalau Tuhan yang pilihkan untuk kita, itu pasti yang terbaik. Tada! Kak Ina punya teman adik-adik. Siapa ini? Aku namanya Salty. Aku namanya Morna. Nah, Salty dan Morna adalah sahabat
yang baik adik-adik. Dia selalu bermain bersama-sama. Halo teman-teman, apa kabar? Nama aku Salty, aku Morna. Aku sama Salty bersahabat teman-teman. Apakah teman-teman punya sahabat juga? Salty bilang gitu tuh sama teman-teman. Nah, pada suatu hari Salty dan Morna berantem adik-adik. Aku mau yang ini, aku mau yang itu, aku duluan, kata Salty. Itu baik tidak adik-adik? Itu tidak baik. Salty akhirnya bilang sama Morna, Morna, bukankah kita bersahabat? Iya, tapi kamu suka nakal, suka mau ambil yang aku punya. Lalu kemudian Salty bilang adik-adik, mulai hari ini kita bersahabat ya. Kita harus mengambil pilihan dengan tepat. Kalau itu milik kamu, ya aku akan berikan kepada kamu. Kemudian Morna bilang, oke Salty, kita harus mengambil pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang disertai oleh kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan kasih, Salty dan Morna bersahabat kembali. Siapa di sini yang mau belajar seperti Salty dan Morna? Ketika mereka harus memilih, mereka lebih mengutamakan orang lain, seperti Abraham dengan Lot. Dan pilihan mereka adalah pilihan yang berasal dari Tuhan. Sekarang adik-adik, kalau adik-adik disuruh memilih, apakah adik-adik akan taat kepada orang tua atau adik-adik suka marah, ngambek sama papa mama? Adik-adik pilih yang mana? Tentu ini pilihan yang sulit. Kalau ikuti diri sendiri, enak marah-marah ya, ngambek, mama gini, gitu. Tapi kalau kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, tentunya adik-adik memilih lebih taat kepada orang tua, walaupun rasanya sulit. Tapi percaya deh, Tuhan menyertai kamu. Tuhan memberikan kamu kekuatan. Apa adik-adik? Kekuatan. Siapa di sini yang mau belajar untuk memilih yang baik menurut Tuhan? Nah, kakak bersyukur adik-adik mau mengerti ya. Mulai sekarang, adik-adik kalau bingung mau pilih yang mana, adik-adik berdoa. Adik-adik boleh tanya papa dan mama. Karena mereka, papa dan mama, dipilih Tuhan untuk menolong kamu supaya kamu dapat memilih yang terbaik. Oke? Kakak berdoa supaya adik-adik boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Hari ini aku sudah belajar bahwa kalau aku diberi pilihan, aku mau memilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang menurut papa mama baik. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang Tuhan kasih, jangan lupa ya, terus berdoa, rajin baca Alkitab supaya kita tahu rencana Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita beraktivitas. Aktivitas kali ini kakak tidak memberikan contoh, tapi adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama untuk print gambar. Kamu harus membantu Abraham dan Lot menuju tempat pilihan mereka masing-masing. Caranya adalah kamu harus mengikuti jalur yang sudah ada di dalam gambar itu, Kemudian kamu ikuti sampai Abraham menuju ke Kanaan dan Lot menuju ke Yordan. Di sana ada tulisan Kanaan, lalu ada tulisan Yordan. Jangan salah ya, Abraham menuju Kanaan, Lot menuju Yordan. Kalau kamu bingung, kamu boleh tanya sama papa mama. Papa mama, mari bantu anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya.
Kalau mereka sudah menyelesaikan tugasnya, jangan lupa hasil pekerjaan mereka dipegang oleh anak-anak lalu kemudian difoto. Dan fotonya dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kami tunggu sampai paling lambat hari Senin. Jangan lupa ya, adik-adik dikerjakan tugasnya. Papa Mama, mari kita bantu anak-anak untuk menyelesaikan tugas mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa minggu depan.